Baik, yang pertama kita sudah jelaskan tentang empat madhab. Madhab Hanafi semuanya apa? Tawarruk atau iftirash? Hanafi. Ya, iftirash. Semuanya iftirash. Mau salat maghrib, tahiyat awal, tahiyat kedua, iftirash semuanya. Mazhab Maliki, tawarruk semuanya. Ya, tahiyat awal, tahiyat tsani, tawarruk semuanya. Mazhab Syafi'i, kalau tahiyat awal, iftirash. Tahiyat kedua, tawarruk. Ya. Mazhab Hambali juga sama. Tapi kalau misalnya sholat yang hanya satu tahiyatnya, maka mereka iftirash saja, tidak ada tawarruknya. Misalnya sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah, kalau satu tahiyatnya maka iftirash. Ya. Sekarang kita bahas dalilnya jamaah sekalian. Ya. Ini duduk seperti ini dibolehkan ya, yang ini. Ini nih. Untuk melihat? Ini kalau misalnya duduk di antara dua sujud, kemudian begini duduknya maka dibolehkan. Namanya duduk iq'a. Ya, duduk iq'a. Tapi jarang orang melakukannya. Ya. Jangan lakukan di sini ya. Karena tidak terbiasa kita. Jadi kalau banyak jamaah yang hadir kemudian kita jelaskan, oke ya, bisa diamalkan. Ini dalilnya ya. Dalil terkait masalah duduk iq'a. Ya. Kata Ibnu Abbas, di antara sunnah adalah seorang itu duduk pantatnya berada di atas tumitnya, ya, ketika duduk di antara dua sujud. Baik, kemudian kita masuk kepada tawarruk dulu. Ini hadis yang digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait salat yang dua tahiyatnya. Perhatikan kata Abu Humaid, ingat ya, hadisnya dari Abu Humaid. Ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling paham tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bertakbir, maka beliau sejajarkan dengan pundaknya. Kalau bertakbir. Ini kita cuma membahas hadisnya Abu Humaid ya, karena takbir bisa sejajar dengan pundak dan bisa juga sejajar dengan daun telinga, ya. Kalau beliau ruku, ya rukunya tangannya digenggam di lututnya, kemudian rata. Kemudian ketika bangkit dari ruku, beliau sangat tegap sampai kembali semua tulang-tulang di tempatnya ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seperti ini. Tidak apa sangat ya? Ya, tidak seperti hewan anjing ya, kan seperti ini. Ya. Atau dia tidak rapatkan dengan perutnya. Jadi tidak dirapatkan di perut. Ya, jadi kalau sujud tidak dirapatkan di perut, tidak juga diletakkan di lantai seperti ini. Ini sujud yang dilarang karena menyerupai binatang, ya, menyerupai binatang. Kemudian kata beliau, wa fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-jumma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di tahiyat awal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduknya iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di rakaat yang terakhir, ya, kalau maghrib berarti rakaat ketiga, zuhur asar berarti rakaat yang keempat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduknya tawarruk, ya, tawarruk. Jadi berapa tahiyat di sini? Dua, ada iftirash, ya. Ada tawarruk, ya. Berarti ini berbicara salat yang punya dua tahiyat atau satu tahiyat? Mesti dua tahiyat. Ya. Dan mungkin satu tahiyat karena yang dijelaskan kalau Nabi di tahiyat awal duduknya iftirash, kalau di tahiyat kedua duduknya tawarruk. Ya, tawarruk. Antum paham sampai sini ya? Saya lanjut. Masih sama hadis Abu Humaid. Tapi hadis yang kedua ini tinggal potongannya saja. Yang dijelaskan di sini adalah akhirnya saja. Hatta idza kanatis sajdatul lati fiha at-taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shikkihi al-aisar. Ya, ketika sampai di sujud yang terakhir yang ada salamnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk.
duduk tawarruk. Tapi sekali lagi, hadis ini potongannya ini, yang panjang ini. Paham sampai sini? Iya. Jadi hadis Abu Humaid ini, yang kedua ini, itu potongannya yang pertama tadi, yang paling panjang. Karena semua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Humaid. Hadis yang kedua, yang ketiga, masih dari Abu Humaid ya. Hatta idza kanatis sajaratu allati takunu khatimatas shalah rafa'a ra'sahu minha wa akhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan ala rijlihi. Tatkala sampai pada sujud yang merupakan penutup salat, maka beliau mengangkat kepala beliau dari dua sujud dan mengeluarkan kaki beliau dan duduk tawarruk di atas kakinya, duduknya tawarruk. Jadi kalau sampai pada sujud yang merupakan penutup salat, maka beliau duduknya tawarruk. Tapi sekali lagi kembali kepada induk hadisnya yang ini, induk hadisnya. Karena semuanya diriwayatkan oleh Abu Humaid. Ya, Abu Humaid. Sehingga kalau dia terpotong, dia tidak diikutkan hadis induknya ini, ya, cuma ini saja yang kita dengar. Memang seakan-akan oh iya ya, ternyata memang kalau misalnya sholat subuh berarti tawarruk, ya. Sholat sunnah tawarruk. Kalau kita lihat potongannya saja, ya. Baik, ini terlagi masalah tawarruk. Kemudian yang iftirash. Ya, iftirash. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat pada setiap dua rakaat. Ini juga hadisnya panjang, tapi tahiyat yang disebutkan di sini cuma satu. Tahiyatnya cuma satu. Maka dia fokusnya pada yang dua rakaat saja, seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat sunnah. Maka yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Maka beliau duduknya iftirash. Ini hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Hadis yang kedua, ini yang iftirash ya. Abdullah bin Zubair, hadisnya Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk pada dua rakaat, ya, maka beliau duduknya itu iftirash, ya, bukan tawarruk. Hadis kedua ya. Jadi pertama tadi hadisnya siapa? Aisyah. Kemudian yang kedua ini Abdullah bin Zubair. Hadis yang ketiga Wail bin Hujr. Ini juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat sesuai dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, maksudnya duduk tahiyat, maka beliau iftarasha. Duduknya iftirash. Ya, duduknya iftirash. Sehingga inilah jamaah sekalian menjadikan khilaf di antara para ulama, ya, apakah ketika sholat subuh, sholat Jumat itu atau sholat sunnah yang lainnya duduknya iftirash atau tawarruk. Dua-duanya sudah kita sebutkan. Yang ambil tawarruk harus tahu dalilnya. Yang ambil iftirash juga sama. Dan saya ingatkan tidak boleh ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Maksudnya ya, gurunya lihat begitu, dia juga begitu. Tidak boleh yang seperti ini. Dia harus tahu dalilnya. Kenapa saya tawarruk? Kenapa saya iftirash, ya, sehingga dia tidak taklid buta. Kalau dia taklid buta, ini pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah jamaah sekalian yang iftirash ini, para ulama mengatakan bahwa hukum asal dari sholat sunnah itu, dari sholat sunnah dan sholat wajib itu, duduknya adalah duduk iftirash. Hukum asalnya, misalnya duduk di antara dua sujud, iftirash atau tawarruk? Mesti iftirash, duduk di antara dua sujud, ya. Kecuali kata para ulama ada dua tahiyat di situ. Ada dua tahiyat di situ, maka tahiyat awal itu iftirash, tahiyat yang kedua tawarruk. Gunanya apa? Untuk membedakan antara tahiyat awal dan tahiyat kedua. Jadi fungsi dari perbedaan antara iftirash dengan tawarruk untuk membedakan mana iftirash, mana tawarruk, mana tahiyat awal, mana tahiyat akhirnya. Allahu a'lam bishawab, ya. Dan dua-duanya sah ketika digunakan untuk sholat. Mau dipakai yang iftirash
sah, yang tawaruf juga sah. Baik.